Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tunggu Situ di Lensa Smegda Podcast. Kali ini pada podcast kali ini kita kedatangan salah satu tamu penting, yaitu Bapak Tabrani selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang yang berkesempatan hadir di Smegda TV dalam produksi Smegda Podcast. Nah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak. Masih lancar kegiatannya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, ini Pak, kebetulan sekali kita akan banyak pertanyaan mengenai pendidikan di Kota Padang Panjang, khususnya di SMK Pak. Nah, kita tahu SMK atau Kota Padang Panjang itu merupakan salah satu barometer pendidikan di Sumbar khususnya. Banyak hal atau malah sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, SMK atau pesantren pun yang hebat dan sekolah top yang ada di Kota Padang Panjang. Nah, apa sih program dari Dinas Pendidikan sehingga Padang Panjang ini tetap menjadi barometer untuk pendidikan di SMK Padang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya merasa berbahagia tampil di studio SMK Negeri 2 yang alhamdulillah sudah sama-sama kita saksikan melalui YouTube ya, dan berbagai sumber yang lain kita sudah mengenal studio ini, dan ini kesempatan pertama untuk hadir di sini. Terima kasih untuk itu. Terkait dengan apa yang ditanyakan, bahwasanya Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang merupakan barometer pendidikan, baik itu di tingkat SD, SMP, dan SLTA, SMA, dan SMK. Alhamdulillah selama ini kita masih tetap bisa mempertahankan barometer tersebut sebagai rujukan bagi daerah-daerah lain dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan. Beberapa program yang kita kejar pada saat ini dari Dinas Pendidikan dalam rangka mendukung sebagai Kota Padang Panjang, kota pendidikan. Yang pertama, kita akan mengusahakan semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang Panjang ini memiliki program tahfiz, dan insya Allah kita bersama dengan Kemenak pada tahun ini akan merencanakan pawai tahfiz C Kota Padang Panjang di semua tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Nah, ini yang akan kita rencanakan insya Allah di bulan Mei nanti, mudah-mudahan. Ini kita lakukan ada dua hal yang kita ingin kejar. Yang pertama sebagai Kota Padang Panjang sebagai kota Islam Mekah, dan juga sebagai Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan. Di samping itu, untuk mengejar prestasi-prestasi yang ada di Kota Padang Panjang, salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah untuk meningkatkan kompetensi guru kita yang ada di Kota Padang Panjang. Dengan bagaimana? Dengan memberikan kesadaran kepada guru bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru tidak hanya melalui program-program pelatihan saja, tetapi juga untuk meningkatkan kompetensi pribadi dengan melalui berbagai sumber yang ada. Nah, apalagi sekarang kita kenal dengan adanya kurikulum baru, program Merdeka Belajar. Ya, ini yang harus kita kejar bersama kawan-kawan. Yang ketiga yang penting sekali, bagaimana komunikasi antara unsur pimpinan dengan pihak satuan pendidikan. Nah, ini yang perlu kita kejar, bahwasanya semua kita yang berada di dalam dunia lingkungan pendidikan itu adalah sebagai pelayan. Siapa yang kita layani? Kalau kita dari Dinas Pendidikan, melayani sekolah-sekolah, sekolah melayani siswa. Maka kita sampaikan pada kesempatan ini, semua kita yang hidup di dalam dunia pendidikan adalah pelayan dari siswa. Ini menjadi roh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang. Oke, jadi dari hal tersebut Pak, saya tertarik bahwa Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, pendidikan Kota Padang Panjang itu tidak hanya terbatas kepada nilai pendidikan saja. Jadi ada lagi program tahfiz, jadi nilai keagamannya juga ada, sehingga sosialnya dengan program kita sebagai pelayan. Nah, sehingga itu yang membawa Padang Panjang menjadi barometer. Nah, kita tahu Pak, dari 2020 awal, sudah tahu ya Pak ya, kita dilanda oleh pandemi. Nah, terkait dengan pandemi, sekolah kan tidak ada kita temukan, semuanya seperti kita online dan sebagainya. Nah, dari kacamata Bapak dan dari yang Bapak lihat, apakah ada penurunan kualitas dari
lulusan, terutama yang di Kota Perpanjang, dengan adanya pandemi tersebut? Sebetulnya masalah pandemi sama-sama kita ketahui, pandemi sudah melanda dunia, ya. Khusus untuk kita di Padang Panjang, kita melihat pandemi ini itu adalah sebagai sesuatu hal yang membawa berkah. Nah, kenapa membawa berkah? Karena dengan adanya pandemi, disitulah ide-ide kreatif yang muncul dari sekolah-sekolah, inovasi-inovasi seperti kita ketahui barangkali dengan adanya studio ini merupakan hasil inovasi bagian dari pandemi, pandemi. Begitu juga sekolah-sekolah kita yang ada di Padang Panjang, ya. Baik SMP 6 banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan ini berkat pandemi, termasuk studio TV yang ada di SMP 5, kemudian studio radio yang ada di SMP 4 kita aktifkan semuanya. SMP 3 dan SMP 2 juga akan kita coba aktifkan studio, ya, termasuk di SMP 1. Nah, sebetulnya pandemi itu bukanlah suatu hal yang membuat kualitas pendidikan menjadi berkurang. Ketika kita mampu berinovasi, malahan pandemi bisa membawa berkah. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil AMBK yang dimulai tahun 2021, Kota Padang Panjang baik SD maupun SMP, ya, itu bukan hanya kalau selama ini hanya melihat tingkat SLTA yang berprestasi, alhamdulillah bangkit, ya. Di tingkat SD dan SMP berdasarkan hasil AMBK 2021 kita sudah menjadi juara 1 untuk Sumatera Barat. Nah, barangkali itulah kesimpulan kita. Di pandemi membawa berkah. Nah, jadi menarik Pak di jawaban Bapak. Tadi Bapak cuma menyinggung program SMP, ya, program SD. Nah, kita tahu 2017 kita tidak lagi sekolah menengah atas khususnya Pak, ya, SMA, SMK tidak lagi di bawah wewenang dari kota, jadi pendidikan Kota Padang Panjang. Nah, kami sudah beralih ke provinsi. Tapi kami di sekolah menengah atas ini Pak, atau SMA sederajat ini, pengen tahu apakah tidak ada atau apakah ada program dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang terkait dengan pengembangan sumber daya atau kompetensi di sekolah menengah atas? Ya, sebetulnya dengan adanya pemisahan pengelolaan semenjak di tahun 2017, ya, SMA kembali ke provinsi. Itu bukanlah suatu hal yang membuat tembok tinggi yang memisahkan antara pendidikan Kota Padang Panjang dengan pendidikan yang dikelola oleh provinsi. Kita di kota, selagi itu untuk pendidikan, untuk kemajuan pendidikan di Kota Padang Panjang, selalu mengkaitkan program-program yang ada di kota dengan pendidikan SLTA, termasuk dengan program-program yang diberikan kepada anak-anak kita, khususnya lulusan di tingkat SLTA. Banyak program yang tadi juga kita barusan bercerita dengan kepala sekolah, dan sudah 2 tahun terakhir, ya, anak-anak kita tamat-tamatan dari SLTA, ya, kita coba untuk membantu dalam bentuk beasiswa kepada perguruan-perguruan tinggi tertentu. Nah, khusus untuk teknik anak SMK kita ajukan ke PNP di Padang. Nah, bagi anak-anak kita yang dari sini bisa nanti transfer saja ke PNP Politeknik di Padang itu ya, untuk kuliah itu dibiayai oleh Pemda. Di samping itu juga kita memiliki program bagaimana menyiapkan anak-anak kita yang tamatan SLTA di Kota Padang Panjang untuk bisa mengikuti sekolah-sekolah kedinasan, termasuk untuk pekerjaan masuk ke polisi, tentara. Kita siapkan pelatihan-pelatihannya, dan itu dibiayai oleh Pemko Padang Panjang. Ya. Jadi dari sana sebenarnya tidak begitu lepas saja dari Dinas Pendidikan terhadap pengembangan, terutama lulusan dari SMK. Nah, berbagai macam program tadi kan tidak semuanya mulus ya Pak, ya. Terkait dengan kompetensi lulusan, kira-kira benar analisis Bapak, apa sih hal yang harus ditingkatkan oleh sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan agar hal-hal yang diinginkan oleh Pemko itu tercapai? Selama ini masih menjadi kendala. Ya, saya melihat salah satu penyebab kendala belum maksimalnya kualitas lulusan kita, sebetulnya yang menjadi dasar adalah pendidikan karakter. Ketika karakter anak-anak kita itu sudah bagus, maka kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk menuntut ilmu, kesadaran untuk menghargai guru, maka itu
pasti akan terlaksana. Ketika kesadaran itu sudah ada, maka tentu kita akan menunggu hasilnya saja. Nah, karakter bagus itu merupakan modal yang paling utama. Jadi peningkatan karakter adalah hal paling utama, paling penting yang harus kita terkait dengan pendidikan karakter juga gitu ya Pak ya. Nah terakhir Pak, last question sebagai kadis Bapak sudah sibuk gitu ya Pak ya. Apa harapan besar Bapak yang selaku kepala dinas terhadap pendidikan di Kota Padang, terutama khususnya bagi sekolah menengah ke bawah? Kita punya 4 SMK di Kota Padang. Ya, saya sebagai kadis pendidikan di Kota Padang Panjang yang diamanahkan untuk mengelola pendidikan baru sampai ke tingkat SMP. Kita tentu berharap SMK-SMK yang ada di Kota Padang Panjang ini merupakan SMK-SMK yang menjadi tujuan bagi anak-anak tamatan SMP. Dari data yang kita peroleh terakhir, kita baru untuk SMK 1 daya tampung anak-anak Padang Panjang baru 35%. Sementara di SMK 2 sudah mencapai 65% ya. Nah, kita berharap anak-anak Padang Panjang itu memang sudah memiliki pilihan yang tepat untuk mencari masa depan yang lebih baik. Ketika mereka memiliki potensi untuk masuk ke SMK, maka dengan kesadaran, dengan data-data dan minat bakat mereka, memang mereka harus diarahkan ke SMK. Dan bagi mereka yang tidak atau belum memiliki bakat untuk kejuruan, itu yang kita arahkan ke SMA, sehingga nanti mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya apa? Seluruh siswa-siswa kita yang ada di Kota Padang Panjang tentu kita ingin dapat diterima langsung baik itu di SMA maupun di SMK Kota Padang Panjang. Karena itu kita berharap SMA dan SMK Padang Panjang itu selaras bersinergi untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga memang semua sekolah-sekolah yang ada di Padang Panjang merupakan sekolah tujuan pendidikan. Oke, baik pemirsa, demikian bincang singkat kita dengan Kepala Dinas Pendidikan Bapak Tabrani. Banyak hal yang saya dapatkan. Salah satu adalah pertama itu yang saya lihat adalah pendidikan karakter dan bagaimana sekolah-sekolah baik dari SD, SMP, SMA itu bisa bersinergi dengan program-program yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan atau Pemerintah Kota Padang Panjang. Baik, saya Tiko Bidito mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.